Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore ya buat teman-teman semuanya, khususnya yang selalu menantikan video-video terbaru atau updatean terbaru dari channel Solusi. Terima kasih ya buat teman-teman semuanya yang selalu mensupport, mendukung tentang channel Solusi Utang. Saya ucapkan ribuan terima kasih buat Anda semuanya karena dukungan dan supportan Anda. Alhamdulillah banget channel ini berkembang sampai detik ini masih bisa memberikan semangat edukasi yang positif buat teman-teman semuanya, terutama yang gagal bayar khusus pinjol legal ya, khusus pinjol legal. Kalau ilegal kita sudah bisa mendefinisikan bahwa sesuai dengan arahan Bapak Mahfud MD, yang ilegal tidak perlu dibayar atas alasan apapun ya. Jadi teman-teman harus ngikutin hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalnya masih ada nih ditagih oleh pinjol legal, pinjol ilegal, mohon maaf, pinjol ilegal, Anda tinggal sampaikan, ya sudah, saya ngikutin aturan pemerintah, kata pemerintah, itu tidak perlu dibayar lagi. Ya, baik itu secara online, offline, pokoknya saya nggak bisa bayar lagi. Ya sudah, berarti clear gitu loh. Kayak mana bang kita membedakan mana nih yang pinjol ilegal dan mana yang pinjol legal? Masuk di Google kan bisa itu, masa Anda nggak bisa cari? Tinggal diketik aja pinjol legal terbaru Agustus 2022 misalnya gitu kan, keluar semua tuh. Ya berarti di luar itu pinjol ilegal ya. Dan Anda lihat lagi nih, ada juga beberapa pinjol legal yang tidak masuk di dalam P2P lending ya. Dan hari ini yang mau kita bahas adalah surat cinta atau surat apa ini namanya. Yang jelas surat dari kredit pintar atau kredivo khusus buat Anda yang gagal bayar ya. Dan Anda boleh simak ini baik-baik, bagaimana kita harus bersikap ketika kita mendapatkan somasi yang seperti ini. Dan sebelumnya juga saya sampaikan bagi teman-teman semuanya yang masih belum bergabung di grup WhatsApp saya, segera bergabung, tinggal klik tombol gabung yang ada di bawah nama channel saya, atau nanti saya sematkan di dalam deskripsi channel ini. Anda bisa klik itu atau di dalam kolom komentar ya. Dan yang belum mensupport silahkan disupport. Teman-teman yang sudah mau mensupport dan mendukung channel ini mungkin dari awal sampai detik ini ya, alhamdulillah pokoknya. Jadi hari ini adalah DCKP dan Kredivo ngasih saya surat. Kenapa saya ambil ini? Sebenarnya emailnya simpel aja gitu loh, dan masih banyak yang lainnya juga yang panjang-panjang menguraikannya. Saya perhatikan ada satu kekeliruan yang terbit dari pemikiran teman-teman semuanya. Kekeliruan seperti apa nih bang? Ada kekeliruannya gitu loh. Kekeliruannya di sini ya. Saya perhatikan teman-teman itu masih berpatok kepada wajib menagih 90 hari. Padahal saya berulang kali menjelaskan di video, jangan terlalu berfokus pada wajib menagih 90 hari. Ya, bahkan orang-orang kayak DC aja itu sudah kayak mana ya, sudah capek dia sebenarnya gitu loh melihat video saya yang muter-muter katanya di situ aja gitu loh. Memang si DC-nya kepanasan karena saya selalu mengingatkan hampir setiap hari ya. Dan ini kenapa saya ambil, karena di sini ada, padahal sudah 3 bulan bang. Kalau sudah 3 bulan, 3 kali 3 kan berarti 9, berarti 90 hari dia berpatok kepada peraturan itu. Ya, saya bacain di sini. DCKP dan Kredivo ngasih surat, oke. Assalamualaikum bang, saya Aditya. Sebelumnya saya mau bertanya, saya sudah 3 bulan galbay. Kenapa DC-nya masih pada datang ya? Padahal saya sudah ganti nomor. Apakah kalau saya tidak bayar, DC-nya bakalan ke rumah lagi? Ya, emang ada apa dengan 3 bulan? Ya, kan saya sudah bilangin, wajib menagih 90 hari itu tidak ada kejelasan sampai detik ini. Ya, kejelasannya tidak ada. Apakah pinjol yang tenor singkat, yang tenor panjang, yang sistem cicil, sekali bayar, ini nggak ada. Sehingga informasi itu samar-samar antara iya dan enggak. Ya, peraturan itu ada, dibentuk OJK di 2019. Kan saya sudah bilangin itu di video. Saya bilangin, ini dibentuk oleh OJK berbarengan dengan terbentuknya Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia. Saya nggak tahu dari mana kekakuan ini
Kok bisa teman-teman semuanya mengabadikan soal aturan ini? Padahal aturan itu tidak pernah ditaati oleh debt collector. Dan lagian, ya kalau saya sampaikan, kalau misalnya Anda nih sistem tenor per bulan, bayarnya per bulan, taruhlah 3 kali bayar, ya. 3 kali bayar otomatis 3 bulan. Dan wajib menagih 90 hari ini dihitung setelah masa tenor kita habis. Ya, otomatis setelah 3 bulan, lewat 1 hari, itu baru berjalan. Ya, baru berjalan sesuai dengan kapan tenor terakhir Anda, dari situ dihitung sampai 90 hari ke depan. Bukan sejak awal Anda pembayaran. Ya, kalau yang saya tangkap dari peraturan wajib menagih 90 hari. Ya, tapi hal itu kan sudah berulang kali tidak berlaku bagi debt collector, tidak berlaku bagi perusahaan jasa keuangan juga tidak berlaku gitu loh. Ya, pinjol-pinjol nggak menaati aturan itu. Ngapain kita harus berpatok ke dalam hal yang tidak ditaati? Ya, ini sebenarnya kesalahan dari teman-teman semuanya. Saya sudah bilangin, teman-teman, memang kita merasa bangga nih adanya wajib menagih 90 hari, oke. Di Cina itu cukup sukses. Waktu mereka membentuk P2P lending ini sukses banget gitu loh. Tapi di Indonesia ini gagal total. Ya. Kalau di Cina pinjolnya berguguran. Satu persatu menghilang, benar-benar menghilang. Kalau di Indonesia tidak, pinjolnya makin subur, satu persatu hilang juga namanya tapi ganti versi baru. Ya. Dan ini harus dipahami oleh teman-teman semuanya. Jangan hanya kita terhanyut dalam hal-hal seperti ini sehingga kita lupa ya yang wajib dari diri kita. Ya, kalau pinjol sudah tidak mentaati aturan ini, kita yang mentaati aturannya. Ya, kalau si DC-nya tetap masih menagih setelah lewat dari 90 hari, ya, tapi 90 harinya seperti tadi. Jangan pula Anda hari ini mengambil dananya, hari ini cair dananya, Anda hitung dari hari sekarang sampai 90 hari nggak akan mungkin. Ya, dia kapan berakhir perjanjian Anda? Misalnya Anda minjam sekarang, Anda harus membayar 10 hari lagi, berarti dihitung dari hari ke-11. Hari ke-11 itu hari pertamanya sampai 90 hari. Ya, kayak gitu cara perhitungannya. Kalau memang oke lah Anda berpatok dalam aturan itu. Pinjol tidak mentaati, Anda aja yang mentaati. Ya, tapi nggak usah penasaran. Kenapa bang setelah 3 bulan saya masih ditagih? Ya, berarti Anda penasaran, Anda tidak bisa menjawab keraguan dalam diri Anda. Ya, makanya saya bilangin coba lihat lagi koleksi video saya menerangkan itu. Ini supaya Anda tidak berbeda fokus gitu loh. Padahal fokus kita tidak ke situ. Jangan sampai teman-teman malah fokus ke wajib menagih 90 hari sehingga teman-teman lupa bahwa hal itu tidak ditaati dan tidak ada kejelasan dari otoritas jasa keuangan. Ya. Habis itu lagi DC-nya masih pada datang ya. Padahal saya sudah ganti nomor. Apakah kalau saya tidak bayar DC-nya bakalan ke rumah lagi? Dengan Anda mengganti nomor itu bukan mengatasi untuk DC datang ke rumah. Ya. Tidak ada hubungannya nomor Anda ganti dengan membatasi langkah kaki si debt collector. Ya. Dengan langkah surat perintah dari perusahaan nggak ada hubungannya. Tujuan kita dari mengganti nomor, mengganti email ya. Tujuan kita itu yang pertama, kita mengatasi kepanikan yang ada dalam diri kita. Karena kita ini kalau dalam keadaan gagal bayar pinjol, telat bayar pinjol, melihat handphone berdering setiap hari, itu kita stres. Kita panik. Ya, dan kepanikan itu disebabkan kenapa? Karena handphone kita yang tidak berhenti-berhenti berdering, handphone kita selalu berbunyi gitu loh. Ya, makanya kita gantilah nih nomor ini. Itu yang paling pertama. Yang kedua itu kita mengganti nomor untuk mengatasi sadapan buat ke depannya. Bukan menghapus data. Ya, tapi untuk mengatasi sadapan buat ke depan. Contoh, Anda meminjam sekarang, Anda sudah nomor kontak yang ada waktu Anda minjam itu ada sekitaran 20. Ya. Setelah Anda minjam, Anda gagal bayar, ya, Anda mau menambah lagi nih nomor kontak yang ada. Makanya HP Anda di-reset dulu. Supaya tambahan nomor kontak yang terbaru ini tidak ikutan disadap juga. Dengan kita mereset, otomatis data-data ataupun aplikasi yang ada di handphone kita akan ikut terhapus. Dan mereka tidak mempunyai akses lagi
ke smartphone kita. Ya, bukan menghapus data yang ada di pinjol. Jadi teman-teman itu kebalik. Sebenarnya tujuan kita mengganti nomor itu untuk mensatukan fokus Anda gitu loh. Jangan beda fokus. Ya, ini kita fokus berusaha, malah kita digangguin setiap hari. Itu kan beda namanya. Ya, ini dipahami oleh teman-teman semuanya. Habis itu, saya sudah nggak sanggup bayar Bang, untuk bayarnya. Mohon pencerahannya Bang, saya harap Abang bisa membalasnya, terima kasih. Ya, kalau memang Anda sudah tidak sanggup bayar, tidak ada satu orang pun yang bisa memaksa Anda. Oh, ini harus tetap bayar, nggak bisa. Ya, karena poinnya adalah uang. Sekarang uang itu nggak ada, kita kayak mana bisa memaksakannya? Ya, tetap Anda pelan-pelan berusaha. Ya, walaupun Anda melampirkan, Anda mendapatkan surat nih dari Kredit Pintar, nih kan ada suratnya nih. Saya coba tes pajang di situ. Dan ini soal surat, ini Anda nggak perlu ragu dan nggak perlu takut. Ini cuma sebatas surat tagihan biasa. Ya, memang segitu tunggakan yang belum kita bayar. Jadi wajar dong. Ya, jadi teman-teman itu kayak mana ya? Saya perhatikan itu kebanyakan egois gitu loh. Egoisnya itu dia berharapan dia nggak bayar pinjol, data tidak disebar, tidak ada kirim-kiriman surat, tidak ada teror-teroran. Mana ada seperti itu? Nggak ada. Kita itu satu-satu. Kalau kita mampu bayar, kita bayar habis-habis. Lengkap bunga plus dendanya, bayar habis-habis. Kalau nggak mampu bayar, terima resikonya. Apapun itu. Seperti itu. Jangan kita itu setengah-setengah. Kalau setengah-setengah, hancur nanti. Ya. Jadi yang mendapatkan surat-surat tagihan seperti ini, itu nggak perlu khawatir. Nggak perlu cemas juga. Ini surat tagihan biasa kok. Mengingatkan kita bahwa kita masih ada tanggungan, masih ada kewajiban yang belum terselesaikan di perusahaan itu. Ya, mungkin dari saya cuma itu aja. Ini juga ada nih dari Kredivo dikirimin juga. Hampir sama di sini, nggak ada nuansa-nuansa menakut-nakutin atau apa, nggak ada. Ini kan normal-normal aja. Kayak mana penagihan biasa gitu loh. Ya, yang penting teman-teman maksimalkan aja pikiran kita, kurangi rasa takut Anda. Insya Allah badai pasti berlalu. Mendingan kita fokus buat masa depan. Jadikan yang telah terjadi ini sebagai pengalaman yang jauh lebih baik lagi untuk kedepannya. Ya, dan sisanya nanti teman-teman bisa bergabung di dalam grup WhatsApp saya. Saya tunggu kita berkonsultasi lebih detail lagi. Ya, jadi sekian dulu dari saya, Medi Broni. Wassalam.